Nah, ini untuk si support fan-nya besar sekali, ini 200 mm gitu kan. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT, masih liputan di Taipei. Sekarang saya lagi ada di booth-nya Deepcool gitu ya. Nah, Deepcool di sini ada di Hotel Regent, jadi agak berbeda. Kemarin di Nanggang, kita di sini. Oke, di sini Deepcool mengenalkan beberapa varian produk yang barunya, termasuk cooler ya. Deepcool jagonya cooler ya. Yang pertama di sini ada banyak, nanti kita keliling ya. Yang pertama di sini seri AK. Nah, seri AK ini banyak banget peminatnya di Indonesia, dan mereka Deepcool ini mempunyai teknologi baru. Nah, pertama ya dari variannya dulu. Di sini ada yang 4 heat pipe, terus ada yang 5 heat pipe, dan warnanya ada yang putih, ada yang hitam juga. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, nah di atasnya ini tuh udah ada temperatur digitalnya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat si prosesor suhunya berapa, langsung kelihatan di depannya ini gitu kan. Dan si suhu temperatur di sini tuh kalau misalkan mencapai suhu tertentu 90 derajat Celcius misalkan. Nah, di sini bakalan ada flash sebagai notifikasi bahwa si prosesor ini suhunya udah tinggi. Nah, nanti ada flash plep 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 seperti itu, dia menandakan kalau misalkan suhunya ini udah panas gitu si prosesor. Nah, ini bisa menjadi notifikasi lah kepada pengguna ketika suhunya panas, ya kita harus lebih hati-hati. Ya, ini fitur yang kecil tapi sangat bermanfaat sekali gitu. Terus yang keduanya, karena kemarin banyak yang nanya juga gimana cara bersihnya kalau misalkan ada penutup seperti ini, kita tinggal lepas aja. Nah, seperti ini tuh modenya magnetik ya. Magnetik, jadi kalau misalnya kita mau lepas fan-nya, di sini tinggal dilepas aja. Jadi ininya mode magnetik, tinggal di... Nah, seperti itu aja udah beres gitu ya. Oh iya, dari heat pipe sama base copper-nya ini, dia tuh punya teknologi yang lebih bagus, jadi bisa lebih cepat menyerap panas. Nah, seperti inilah tampilannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sana, ada power supply dan air water cooler. Let's go. Nah, ini di samping kanannya ini ada power supply dan ada beberapa cooler ya. Yang pertama kita dari power supply dulu. Ini seri terbaru dari Deepcool, PXP Series Power Supply. Sertifikasi dari power supply ini ada 2 sekarang ya. Bukan hanya 80 plus, tapi ada sertifikasi dari Cybernetic gitu ya. Nah, ini dia si PX 1300-nya. Ini juga dia udah support dengan 12 pihak power ya untuk PCIe Gen 5. Jadi kompatibilitasnya udah sangat jauh sekali, udah baru lah ya. Terus ini yang varian 1000-nya. Mudah-mudahan nanti ada varian yang 750 atau 850 supaya harganya lebih terjangkau lagi. Ngomong-ngomong, bodinya ini sesek banget loh. Ini yang 1000 watt ya. Tuh. Wah, mantap. Terus di belakangnya juga di sini ada hybrid mode dan bisa di on, bisa di off ya. Jadi kalau misalkan hybrid mode tuh kalau misalkan si power supply ini tidak begitu panas, maka si fan-nya ini akan diam. Tapi begitu power supply ini panas, dia lagi bekerja berat, nah maka si fan-nya ini bisa berputar. Atau bisa diaktifkan saja supaya si fan ini tetap berputar. Jadi ada 2 pilihan gitu ya. Kalau misalkan PC kalian mid gitu kan, nah ya udah kita aktifkan aja si hybrid powernya. Jadi supaya lebih awet fan-nya dan bisa lebih hening gitu. Terus kita lanjut ke bagian cooler. Nah, ini Deepcool sekarang punya AN600. Ini tuh varian jadi lebih compact ya. Karena ya biasanya kita lebih suka PC-PC mini gitu ya. Nah, kalau PC mini kan kalau misalkan dipasang air water cooler yang kayak gini, nggak akan muat ya. Tapi kalau misalkan fan-nya yang kayak gini, nah ini terus agak pendek juga, ini bakalan muat. Dan tentunya teknologi bearing yang dikenalkan di sini udah mantap banget. Biar kelihatan tuh si bearingnya. Terus, ini nih. Ini dia si Deepcool LT820. Lebih besar, lebih hebat, dan lebih dingin untuk di kelasnya si pendingin CPU ya. Karena ini 420 mm. Jadi si radiatornya lebih besar. Biasanya kan kita paling besar 360. Nah, ini sekarang udah banyak banget brand-brand cooler yang merilis versi yang 420 gini. Karena untuk bisa mendinginkan si prosesor yang sekarang tuh kan ada Gen 13, Core i9 13500K ketika di overclock, terus Ryzen 9 7500 itu kan panas-panas. Nah, makanya harus menggunakan cooler yang besar seperti ini. Oke, ini yang menarik, dan yang paling menarik nanti ada di bagian sana ada casing. Itu casingnya modular, dan kita langsung saja ke sana. Let's go.
Oke, kalau misalkan sebelah kanan ini dia casing terbaru dari Deepcool. Casing ini tuh jadi modular, semua rangkaiannya tuh udah disiapin di sini ya sama si Deepcool. Bahkan nanti di paket pembeliannya bakalan kita dapatkan fan 3-in-1 seperti ini, jadi bisa langsung nyatu seperti ini ya. Ini menggunakan ARGB untuk si fan-nya ya. Terus dia juga nanti bakalan dapat kayak gini. Tapi ini yang warna hijau tuh seri terbatas. Nanti kalau di Indonesia katanya warnanya cuman hitam dan putih aja. Ini bisa nanti dipasang di depan, nanti ada birolnya ya. Terus, nah yang menarik lagi, nah di bagian depan ini, nah ini tuh kan support sampai fan 240 mm. Jadi kalau misalkan kalian punya fan 240 kali 3 misalkan, nah ini bisa dipasang di sebelah sini. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai fan yang 120, kita bisa dipasang di sebelah sini gitu ya. Jadi casingnya itu modular dan lebih lebih fleksibel gitu ya. Kalian mau pakai fan 120, 240, 360 langsung gitu kan, ininya bisa dilepas pasang juga. Nah, ini si bagian ini tuh bisa di depan juga sama, di area bawah juga sama, ini bisa dilepas pasang. Di area di sampingnya ini, di belakangnya juga bisa sama dilepas pasang juga gitu. Wah, mantap banget kan ya. Inovasi menarik untuk casing dan harganya juga katanya ini nggak akan terlalu mahal. Dan satu lagi, oh ya, nanti di paket pembeliannya juga bakalan disediakan riser GPU ya, PCIe Gen 4. Nah, makanya jadi include. Harganya agak sedikit mahal karena ada include di dalamnya gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini penampakannya. Ini casing yang dual chamber. Jadi dual chamber itu ada dua bagian di belakangnya ya. Nah, di setengah gitu. Di sini untuk bagian motherboard dan di belakangnya biasanya untuk kabel manajemen, untuk power supply, terus untuk IO water cooler yang 360 juga, atau untuk fan exhaust juga bisa di sini. Pokoknya dual chamber. Jadi ada dua ruangan lah, intinya seperti itu. Ini si casingnya. Nah, ini namanya Morpheus untuk si casingnya. Terus, oh iya, nah ini seri Assassin. Kalian tahu ya, seri Assassin dari Deepcool itu jagonya lah ya. Ini ada yang baru nih. Ini ada beberapa teknologi yang baru juga. Yang pertama, si fan ini tuh bisa dinaikin ke atas. Bisa dinaikin ke atas gitu supaya bisa menghindari tabrakan dengan memori RAM. Karena kan memori RAM yang sekarang tuh agak tinggi-tinggi gitu ya. Makanya ini bisa di-slide ke atas. Terus si bracketnya juga ini bisa di-slide ke atas. Terus tambahannya lagi di sini tuh fan-nya tuh ada mode low atau mode high speed gitulah. Jadi kita bisa atur. Oh, ini slide-nya untuk lampu juga ternyata. Ketika diklik ini lampunya bisa mati atau bisa nyala dan bisa menambah performa juga gitu ya. Oke, ini tampilannya seperti ini. Oke, nah ini untuk si support fan-nya. Fan-nya besar sekali, ini 200 mm gitu kan. Biasanya yang 120 udah besar banget, ini 200 mm ya. Ada di bagian bawah. Karena kan si penyangganya ini kan bisa modular, bisa dilepas pasang. Jadi bisa dipasangkan fan di bawah 120, 240, bahkan sampai 200 mm ini bisa di bawah, di depan, di atas, dan juga di sampingnya di sini gitu ya. Pokoknya Deepcool selangkah lebih maju kayaknya ya di kelas-kelas mid-end seperti ini, punya inovasi-inovasi yang baru. Oh ya, tambahan juga nih ya, di dalam casing ini bisa support sampai 13 fan yang 20 cm. Bayangkan kalian, 13 fan di dalam casing. Airflow-nya seger banget gitu ya. Apalagi bagian bolong-bolong kayak gitu, ya mesh-meshnya gitu ya. Bolong-bolong semua bisa lebih cepat membuang aura panas di dalam gitu ya. Oh iya, katanya sih akhir tahun ini bakalan launching nanti di Indonesia. Mudah-mudahan kita akan ungkap, kita review lebih lengkap ketika nanti udah ada di Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Laporan dari Deepcool Taipei Hotel Region. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.